Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kami akan mempresentasikan obligasi dan saham. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Tanti. Nama saya Nabila Dianur. Nama saya Suna Karyani. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Penerbit obligasi wajib membayarkan bunga secara rutin serta melunasi pokok pinjaman saat jatuh tempo. Saham adalah sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Kata saham sendiri diambil dari bahasa Arab. Dalam literatur fikih, saham diambil dari istilah musahamah yang berasal dari kata sam, untuk jamaknya asur atau sukma yang artinya bagian kepemilikan. Artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Obligasi adalah surat utang yang diberikan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berutang. Singkat kata, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan membeli akan mendapatkan keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo, pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Di Indonesia, tempo atau jangka waktu obligasi lamanya 1 hingga 10 tahun. Jadi obligasi termasuk dalam surat utang jangka menengah panjang. Obligasi terdaftar dalam bursa efek seperti saham, sukuk, efek barang aset, dan investasi real estate. Selain negara, obligasi juga bisa diterbitkan oleh perusahaan. Keuntungan berinvestasi dalam obligasi. Yang pertama, banyak orang yang memiliki obligasi sebagai medium untuk berinvestasi. Ini karena obligasi dinilai memiliki keuntungan yang lumayan. Yang kedua, keuntungan berasal dari selisih harga obligasi yang diperdagangkan. Yang ketiga, aman karena keuntungan yang berupa kupon dijamin dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008. Yang keempat, bunga obligasi lebih tinggi daripada deposito. Yang kelima, mudah diperdagangkan dalam bursa efek dan di luar bursa. Dan yang keenam, bisa menjadi agunan, misalnya surat utang negara. Jenis-jenis obligasi. Berdasarkan sisi penerbit, ada 3 jenis obligasi yang perlu diketahui. Yang pertama ada obligasi korporasi. Obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara atau BUMN atau perusahaan swasta. Yang kedua, obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Di Indonesia, obligasi jenis ini diterbitkan setiap 1 tahun sekali dengan nama obligasi negara retail atau ORI. Pertama diterbitkan pada Agustus tahun 2006. Yang ketiga ada obligasi daerah. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tujuannya untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan pembangunan. Pengertian saham secara umum. Secara umum, saham adalah surat berharga sebagai tanda bukti kepemilikan seseorang atau lembaga atau korporasi terhadap suatu emiten. Pengertian saham menurut para ahli. 1. Definisi saham menurut Trianto. Pengertian saham menurut Trianto yaitu suatu tanda bukti bahwa peserta atau pemegang saham telah menjadi bagian dari perseroan terbatas. Peserta tersebut bisa kapan saja menjual dan mempertahankan sahamnya selama masih hidup. Nah, maksud dari Trianto ini adalah bahwa seorang yang menanamkan modal di saham suatu perusahaan berhak mempertahankan dan menjual saham yang dimilikinya kapanpun. 2. Definisi saham menurut Sunaria. Menurut Sunaria, saham adalah surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan berbentuk perseroan terbatas atau PT, yang kemudian perusahaan disebut sebagai emiten. Pemilikan saham juga mengindikasikan bahwa para pemilik atau pemegang saham merupakan bagian dari perusahaan tersebut. Dari pengertian saham secara umum dan menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa saham adalah surat berharga sebagai bukti bahwa seorang atau badan usaha merupakan bagian dari pemilik suatu perusahaan atau emiten. Dengan demikian, seorang atau badan usaha tersebut berhak atas imbal hasil atau return yang dihasilkan oleh emiten dengan posisi tertentu. Jenis-jenis saham. 1. Saham biasa. Secara umum, saham
Biasa atau common stock adalah surat berharga yang dimiliki atau dipegang atau dikuasai oleh pemilik sebenarnya. Dengan kata lain, pemilik saham biasa menanggung semua keuntungan dan risiko yang terjadi pada saham tersebut. Jika perusahaan mengalami depresi sehingga mengalami kerugian hingga bangkrut, maka pemegang saham bisa hanya menerima risiko sebesar nilai investasi yang dikeluarkan untuk saham tersebut, tidak sampai ke harta pribadi. Sebaliknya, jika perusahaan mengalami keuntungan, maka pemegang saham berhak atas pendapatan berupa dividen. Selain itu, para pemegang saham biasa juga mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS, dan itu terlibat dalam menentukan kegiatan perusahaan. Berikut contoh karakteristik saham biasa. 1. Memiliki hak suara, bisa menentukan atau memilih dewan komisaris. 2. Memiliki hak untuk didahulukan jika ada penerbitan saham baru atau right issues. 3. Memiliki tanggung jawab terbatas sesuai dengan porsi. 2. Saham preferen. Secara umum, pengertian saham preferen merupakan bagian dari saham tetapi memiliki hak lebih atau istimewa dari saham biasa. Saham ini biasanya disukai oleh berbagai investor, terutama yang menyukai pendapatan tetap. A. Saham preferen partisipasi. Ini merupakan jenis saham preferen yang membagikan dividen kepada para pemegang saham. Pemilik saham jenis ini memiliki hak untuk membagikan profit berupa dividen kepada para pemegang saham biasa. Kedua, saham preferen non-kumulatif. Ini merupakan jenis saham preferen yang tidak memiliki hak untuk mendapatkan dividen, khususnya dividen yang belum diberikan atau dibayarkan pada tahun-tahun sebelumnya secara kumulatif. 3. Saham treasury adalah jenis saham suatu emiten yang dibeli kembali dari peredarannya untuk waktu tertentu. Dengan kata lain, saham ini dibeli ketika saham sudah beredar. Inilah yang menjadi perbedaan antara saham yang dibeli sebelum beredar dan dibeli ketika sudah beredar. Ada beberapa sebab atau alasan kenapa perusahaan membeli kembali saham yang telah beredar tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Untuk meningkatkan nilai atau harga saham. 2. Untuk dijual kembali. 3. Untuk dibagikan sebagai dividen. 4. Untuk dijadikan sebagai alat tukar terhadap surat-surat berharga perusahaan lain. Manfaat saham. 1. Manfaat saham bagi investor. Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang menawarkan high return. Dengan demikian, keberadaan produk saham ini bisa dimanfaatkan oleh investor sebagai wadah untuk mengeruk pendapatan sebesar-besarnya. 2. Manfaat saham bagi emiten. Secara umum, produk atau instrumen saham ini bisa dimanfaatkan perusahaan sebagai sumber pembiayaan lain selain perbankan. Caranya, perusahaan bisa melakukan IPO atau Initial Public Offering, sehingga perusahaan yang sebelumnya adalah perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka atau go public. Manfaat saham bagi masyarakat. Tujuannya yaitu untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa saham juga bisa dijadikan sebagai tempat menabung selain dari bank. Keuntungan saham. 1. Capital gain. Capital gain merupakan kondisi di mana Anda menjual saham di harga yang lebih tinggi dari harga belinya. Capital gain, harga jual saham, harga beli saham. Berikut contoh ilustrasi mekanisme memperoleh capital gain 700. 2. Dividen. Dividen adalah laba profit yang dihasilkan perusahaan yang kemudian dibayarkan kepada investor atau pemegang saham. Secara umum ada dua jenis dividen yang dapat diberikan oleh emiten, yaitu dividen saham dan dividen tunai. Dividen saham merupakan laba yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham berupa saham. Sedangkan dividen tunai merupakan laba yang diberikan oleh emiten kepada pemegang saham berupa uang tunai atau cash. Resiko saham. Jika dijelaskan resiko investasi secara umum, maka ada dua resiko dalam investasi saham, yaitu resiko sistematis dan resiko tidak sistematis. Apa pengertian dua resiko tersebut?
Risiko sistematis adalah risiko investasi yang tidak bisa dihindari oleh investor. Dengan kata lain, investor mau tidak mau harus menghadapi risiko tersebut. Sedangkan risiko tidak sistematis adalah risiko yang bisa dihindari oleh investor. Contoh saham perusahaan dari berbagai sektor. 1. Saham sektor pertanian. 2. Saham sektor keuangan. 3. Saham sektor barang konsumsi. 4. Saham sektor pertambangan. 5. Saham sektor aneka industri. 6. Saham sektor properti, real estate, dan konstruksi. 7. Saham sektor perdagangan, pelayanan, dan investasi. 8. Saham sektor infrastruktur, utilitas, dan transportasi. 9. Saham sektor industri dasar dan kimia. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh ilustrasi mekanisme memperoleh capital gain. Andres membeli saham Weton dengan harga 500 per lembar sebanyak 20 lot. Lalu Andres menjual saham Weton sebanyak 20 lot dengan harga 700.000 per lembar. Dengan demikian, profit atau keuntungan yang diperoleh Andres yaitu sebesar Rp400.000. 1.400.000 dikurangi 1 juta sama dengan 400.000. Notes 1 slot sama dengan 100 lembar per saham. 1 juta harga beli saham dalam rupiah yang diperoleh dari 20 slot dikali 500. 1.400.000 harga jual saham dalam rupiah yang diperoleh dari 20 lot dikali 700.